Cara mengendalikan nafsu agar tidak mudah marah jika dihina, dan juga tidak mudah senang dan bangga jika dipuji. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa manusia mudah hancur apabila mudah emosi dan marah ketika dihina, atau mudah senang, gembira dan bangga ketika dipuji oleh sesama manusia. Kedua jenis nafsu seperti ini membuat manusia sering lupa dan lalai, sehingga mudah dipancing dan dihancurkan oleh orang yang iri dengki atau oleh musuh. Mudah marah dan mudah senang akan berakibat mudah sedih dan gembira. Akhirnya mudah terombang-ambing oleh keadaan dan suasana. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-62, Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingat-ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, yaitu tidak takut atas mereka, dan mereka pun juga tidak bersedih hati. Oleh sebab itulah, mari kita belajar ilmu kewalian, agar kita tidak terlalu ketakutan masalah ini dan itu, dan agar kita juga tidak mudah bersedih hati karena masalah ini dan itu. Para ulama ahli tasawuf dan juga para ulama ahli thariqah yang sudah ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla menuntun ada 3 cara untuk mengendalikan nafsu tingkat pertama. 3 cara tersebut, yang pertama adalah pemahaman hakikat diri dan Tuhan. Yang kedua, zikir dan doa syariat ma'thurat. Yang ketiga, amalan khusus dengan meditasi. Cara yang pertama, yaitu pemahaman hakikat diri dan Tuhan. Kita harus paham bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Baik dan buruk kita diciptakan, dikehendaki oleh Allah. Sehingga kalau kita misalnya dihina oleh orang, kita berusaha, saya ini diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang menghina saya, berarti menghina ciptaan Allah. Dilatih berulang-ulang. Tetapi ingat, kalau yang dihinakan adalah masalah diri kita yang berkaitan dengan penciptaan. Tetapi kalau yang dihina masalah kelakuan buruk kita, ya kita tidak boleh menyandarkan itu kepada Allah. Karena memang kita sendirilah yang buruk, kelakuan kita yang buruk. Kemudian kalau kita misalnya dipuji oleh seseorang, bagaimana caranya agar kita tidak mudah senang, tidak mudah gembira, hati berbunga-bunga, kemudian bangga, lupa dan lalai? Caranya adalah kita harus paham betul. Setiap saat kita selalu mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap sholat kita kan wajib membaca surat Al-Fatihah. Setelah basmalah yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Makna secara sederhana, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji itu artinya seluruh pujian, seluruhnya, segalanya, semuanya milik Allah. Lalu mengapa kalau kita dipuji orang, kita merasa senang, kita merasa bangga, kita merasa gembira? Apakah itu tidak merebut pujian yang seharusnya milik Allah? Inilah yang harus kita pahamkan setiap saat di dalam hati kita. Jangan sampai kita mengingkari, mengkhianati ucapan kita sendiri. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Seluruh puji hanya milik Allah, semua puji hanya milik Allah. Maka kalau saya dipuji orang, maka saya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Kemudian rasa debar-debar, rasa suka di dalam dada langsung berusaha untuk dihilangkan. Kita kembalikan lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian cara yang kedua yaitu zikir dan doa syariat yang ma'thurat. Ma'thurat artinya yang ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalut du'ai alhamdulillah. Seutama-utamanya zikir yaitu ucapan la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa yaitu alhamdulillah. Dua zikir ini perlu kita kolaborasi dan kita amalkan dengan cara amaliyah meditasi. Meditasi khusus setelah sholat, kita duduk berzikir kepada Allah, kita perbanyak yang alhamdulillah. Afdhalud du'ai alhamdulillah, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Kita latih perbanyak ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah kita latih berulang-ulang minimal 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Kemudian tatkala kita misalnya dihina orang, kita praktekkan, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kan dihina orang, kita dimarah-marahi orang, tetapi kita latih hati kita, lisan kita ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tidak percaya, bagi yang sudah punya istri misalnya dimarah-marahin oleh istrinya, ucapkan saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tatkala mau emosi itu reda seketika. Karena kita langsung ingat Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apalagi kalau tatkala kita disanjung, dipuji oleh orang. Lah, biasanya manusia ini akan juga mudah dipancing oleh orang lain dengan cara dipuji-puji, dipuja-puja. Makanya Sayyidina Ali itu tidak mau dipuji oleh siapapun. Para sahabat rata-rata nggak mau. Bahkan Sayyidina Ali kalau dipuji orang, maka orang yang memujinya akan diraupi wajahnya dengan debu. Karena pujian adalah suatu hal yang mampu meluluh lantahkan, merusakkan hati. Oleh sebab itu kalau kita dipuji orang, langsung ingat kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i fi amil yaumi wal lailati. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.